Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahmaini, calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Segitiga restitusi mempunyai 3 langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya akan muncul pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, langkah yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Biasanya akan muncul kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya akan muncul pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 kasus yang terjadi di sekolah saya. Kasus yang pertama, Aulia adalah seorang murid kelas 10 DPIB di SMK 4 Solo Selatan. Pada kegiatan pembelajaran, saya menggunakan metode kelompok. Namun, teman-teman Aulia tidak mau sekelompok dengannya karena Aulia merupakan satu-satunya siswi perempuan di kelas tersebut. Teman-temannya sering usil kepadanya. Apabila ada yang sekelompok dengan Aulia, dibilang kalau mereka pacaran. Aulia tidak terima dan marah sambil membuang LKPD yang dimilikinya. Penyelesaian kasus tersebut dengan segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Melalui percakapan atau skenario seperti berikut. Aulia, Assalamualaikum Bu. Saya menjawab, Waalaikumsalam. Aulia tahu mengapa Ibu panggil ke sini. Kemudian Aulia berkata, tahu Bu, karena Aulia marah sama teman di kelas tadi Bu saat pembelajaran matematika. Saya menjawab, nah benar, amarah atau kemarahan pada dasarnya sesuatu yang wajar dan pernah dialami oleh setiap orang termasuk Ibu sendiri. Itu bentuk luapan perasaan yang tidak menyenangkan. Langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Saya berkata, tadi Ibu lihat Aulia sampai membuang LKPD. Pasti Aulia seperti itu ada alasannya bukan? Kemudian Aulia menjawab, iyalah Bu, mereka sudah sering menjodohkan saya dengan yang satu kelompok dengan saya. Kenyataannya tidak Bu, sudah sering saya bantah. Namun mereka seperti itu terus. Saya kesal Bu, dengan tidak sengaja saya melemparkan LKPD-nya ke atas meja Bu. Maaf ya Bu. Saya menjawab, ya wajarlah Aulia merasa kesal karena tersikap teman seperti itu. Ibu menghargai tindakan Aulia yang tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya sampai memukul teman. Aulia menjawab, iya Bu, saya secara spontan seperti itu. Maaf ya Bu. Kemudian saya berkata, ya tidak apa-apa Aulia. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya berkata, sekarang coba Aulia pikirkan, tindakan Aulia melemparkan LKPD ke meja sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Aulia menjawab, tidak sesuai Bu. Kemudian saya berkata, betul sekali. Menurut Aulia, keyakinan kelas apa yang sudah Aulia langgar? Aulia menjawab, saling menghormati antar teman Bu. Saya menjawab, nah betul. Kemudian saya berkata, kalau begitu, apa yang harus Aulia lakukan di saat marah? Aulia menjawab, harus lebih sabar dan bijaksana lagi, Bu. Jika ada teman yang suka mencemooh saya akan melaporkan kepada wali kelas atau guru BK di sekolah, Bu. Kemudian saya menjawab, ya tepat sekali. Kita tidak boleh langsung emosi. Kita bisa mencari cara yang baik
agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Aulia juga bisa menyampaikan langsung ke teman untuk tidak menjodohkan lagi dengan teman sekelas. Sekarang, silahkan kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Tanggapan Aulia setelah mengikuti proses segitiga restitusi. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena tidak menyalahkan saya atas kesalahan yang saya lakukan dan Ibu membimbing saya lebih baik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Kasus kedua, Safri adalah salah seorang murid fase E TKRO 2 yang belajar matematika setelah istirahat pertama di hari Sabtu setiap minggunya. Di awal semester, sudah ada kesepakatan kelas bagi murid yang terlambat masuk lebih dari 15 menit ke dalam kelas, yaitu belajar sambil berdiri di belakang kelas sampai jam pembelajaran matematika berakhir. Berdasarkan pengamatan, di saat menjalani kesepakatan kelas tersebut, Safri sering mengeluh untuk diperbolehkan duduk saja, dan sesekali dia juga menarik perhatian temannya sehingga temannya tidak fokus dalam belajar. Pada kasus yang kedua, akan diselesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Dalam langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Saya, guru, meminta Safri untuk menemui saya. Safri berkata, "Assalamualaikum, Bu." Kemudian saya menjawab, "Waalaikumsalam." "Bagaimana kabarnya, Safri?" "Alhamdulillah baik, Bu." "Apakah Safri tahu mengapa Ibu panggil ke sini?" Safri menjawab, "Tahu, Bu, karena Safri sering terlambat masuk di jam pembelajaran matematika." Kemudian saya berkata, "Sebagai manusia, kita tidak ada yang sempurna ya, Safri. Pasti ada melakukan kesalahan, termasuk Ibu sendiri." "Iya, Bu. Wajar jika kita pernah berbuat kesalahan, tetapi alangkah baiknya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama secara terus-menerus ya, Safri." Safri menjawab, "Iya, baik, Bu." Penerapan segitiga restitusi pada langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Saya berkata, "Ibu yakin Safri punya alasan mengapa selalu terlambat masuk setelah istirahat pertama. Boleh Safri ceritakan ke Ibu alasannya?" Safri menjawab, "Iya, Bu. Saya sering terlambat masuk setelah jam istirahat pertama karena ketiduran di dalam musola, Bu." Saya berkata, "Mengapa Safri menggunakan waktu istirahat untuk tidur?" Safri menjawab, "Karena di malam hari saya sering main games di HP, Bu, sehingga saya selalu mengantuk di sekolah." Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya berkata, "Safri, masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati?" "Masih, Bu." "Nah, menurut Safri, datang terlambat apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita?" "Tidak, Bu." "Kalau seperti itu, keyakinan kelas mana yang sudah Safri langgar?" Safri menjawab, "Disiplin, Bu." Kemudian saya berkata, "Menurut Safri, disiplin itu penting tidak untuk kita?" Safri menjawab, "Iya, Bu, sangat penting karena disiplin kita bisa menghargai waktu." Kemudian saya berkata, "Nah, benar sekali. Dengan kita disiplin, kita bisa menghargai waktu, bisa membagi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain dan kita bisa berperilaku sesuai norma atau aturan yang ada di sekeliling kita." Safri menjawab, "Saya sangat menyesal dengan kesalahan yang saya lakukan, Bu. Saya minta maaf, Bu." Kemudian Safri berkata, "Iya, Safri, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf." Menurut Safri, apa yang akan Safri lakukan agar tidak ketiduran lagi dan tidak terlambat masuk? Safri menjawab, "Saya berjanji tidak akan bergadang lagi, Bu, dan main HP seperlunya saja." Kemudian saya menanggapi, "Hebat sekali, Safri. Kamu sudah menemukan solusinya. Ke depan, Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali." "Nah, sekarang silahkan kembali ke kelas ya." Safri menjawab, "Baik, Bu. Terima kasih." Tanggapan Safri setelah mengikuti proses segitiga restitusi. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena saya merasa lebih baik
dan tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Saya berusaha bisa lebih disiplin lagi ke depannya. Demikian contoh dua kasus yang diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.